Dalam hidup yang seringkali penuh tantangan, kita kerap terjebak dalam pusaran emosi yang merusak, ketakutan, amarah, dan keinginan yang tak terpuaskan. Di tengah-tengah kekacauan itu, ada sebuah filosofi kuno yang telah bertahan ribuan tahun, menawarkan panduan untuk hidup dengan keteguhan hati dan kendali diri, Stoicism. Stoicism ini lahir dari pemikiran Zeno dari Citium, seorang pedagang yang menemukan pencerahan dalam filsafat setelah mengalami musibah besar. Ketika seluruh kekayaannya hancur akibat kapal karam, Zeno berakhir di Athena dan mulai belajar dari para filsuf besar seperti Socrates. Dari sinilah Stoicism berkembang, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Zeno percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal eksternal, tapi dari bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Sebagai seorang Stoik, kita diajak untuk melepaskan keinginan-keinginan yang tidak perlu dan mengarahkan pikiran serta tindakan kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Epictetus, seorang murid Stoicism yang setia, pernah berkata, ada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Kebahagiaan datang dari kemampuan kita untuk membedakan keduanya. Amarah, ketakutan, dan kesedihan seringkali muncul karena kita memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Zeno mengajarkan kita untuk melepaskan harapan-harapan yang tidak mungkin dan menerima dunia sebagaimana adanya. Dengan cara ini, kita bisa membebaskan diri dari emosi yang hanya membawa penderitaan. Seneca, seorang filsuf Romawi yang juga menganut Stoicism, mengatakan, kita menderita lebih sering dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Tokoh lain yang mengamalkan Stoicism adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf. Dalam bukunya Meditations, Marcus menulis, jika kamu terganggu oleh hal-hal eksternal, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal tersebut, melainkan oleh penilaianmu terhadapnya. Dan ini, kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya kapanpun. Meskipun memiliki kekuasaan besar, Marcus tetap rendah hati dan mampu mengendalikan emosinya dalam menghadapi berbagai tantangan, menunjukkan bahwa Stoicism bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa saja, terlepas dari status atau kedudukan. Dalam Stoicism, kita juga diajarkan untuk menerima kematian dengan ketenangan. Marcus Aurelius mengingatkan kita dengan memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk mendorong kita menjalani hidup dengan integritas. Hidup ini singkat, dan setiap tindakan serta pikiran kita harus diarahkan pada kebaikan dan kebajikan. Epictetus juga menegaskan, kematian adalah perubahan, bukan akhir. Page diagram. Namun, Stoicism bukan hanya tentang menerima penderitaan atau kematian dengan tenang. Lebih dari itu, filosofi ini mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kebajikan, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Nilai-nilai ini dijunjung tinggi oleh para Stoik, yang percaya bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan yang sejati. Hidup yang baik bukanlah tentang menghindari rasa sakit atau mengejar kesenangan, tapi tentang menjalani hidup dengan integritas, apapun yang terjadi. Contoh lain dari seorang Stoik yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini adalah Cato Muda, yang dikenal karena keteguhannya melawan tirani Julius Caesar. Cato memilih untuk mati daripada menyerah pada kekuasaan yang tidak adil, menunjukkan bahwa bagi seorang Stoik, kebebasan batin dan integritas lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Stoicism adalah filosofi yang mengajak kita untuk menjadi kuat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Seneca pernah berkata, sama seperti batu permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan, begitu juga manusia bisa menjadi sempurna tanpa ujian. Kita mungkin tidak bisa menghindari penderitaan, tapi kita bisa menjadi lebih kuat karenanya. Pada akhirnya, kita tidak akan diingat oleh seberapa banyak yang kita miliki, tapi oleh keteguhan hati kita. Bagaimana kita mengatasi rintangan, bagaimana kita mengendalikan diri kita di tengah ketidakpastian, itulah yang akan meninggalkan jejak. Kata Zeno mengingatkan kita, kemajuan adalah menemukan tujuan yang layak untuk dirimu sendiri dan bekerja keras untuk mencapainya. Tak peduli apa yang dunia lemparkan padamu. Dengan mengamalkan Stoicism, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, tapi juga menjadi contoh bagi orang lain, menunjukkan jalan menuju kehidupan yang penuh kekuatan,